Kalau kalian baru mau jualan online di tahun 2026 ini, kalian harus ngerti beberapa sisi gelap dari marketplace. Nah, sekarang banyak orang sudah berhenti berjualan di marketplace, tapi juga banyak orang yang baru mau mulai jualan di marketplace. Mungkin aja mereka baru belajar ataupun mereka baru memulai produk baru gitu. Jadi, video ini cocok untuk kalian yang berpikiran baru mau mulai jualan online di marketplace di tahun 2026 ini. Karena di zaman 2026 ini sudah beda sama di zaman 2020, 2021, ataupun di zaman-zaman sebelum COVID. Cara mainnya pun sudah berbeda di zaman sekarang ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian pahami kalau kalian baru mau jualan di tahun 2026 ini. Kalian pasti memikirkan mau jualan di Shopee dulu kan? Ya, Shopee itu asal data adalah marketplace yang paling rame di Indonesia. Baik dari sisi penjualan maupun dari sisi traffic, dia yang paling ramai. Jadi ya wajar aja bagi kalian yang baru mulai kepikirannya, oh kita jualan di Shopee dulu gitu, coba. Ya, yang pertama yang perlu diperhatikan itu ramai tapi rugi. Kalian yang baru mulai, kalian harus perhatikan margin pendapatan kalian. Memang Shopee itu ada diskon biaya admin untuk penjual baru. Untuk toko-toko yang baru register itu ada diskon, ada free biaya admin. Tapi itu kan terbatas, cuma untuk beberapa, entah 50 atau 100 pesanan pertama saja. Nah, bayangkan kalau kamu sehari bisa laku 10 pesanan, berarti kan 10 hari sudah selesai kan. Nah, selanjutnya kalau kamu sudah selesai itu, kan kamu sudah bayar biaya adminnya. Nah, biaya admin Shopee kalau kamu sudah masuk ke awal-awal non-star, itu nggak kena. Non-star, star, atau star plus itu biaya adminnya sudah sama sekarang. Nah, belum lagi kamu terpikirkan untuk ikut campaign, ikut gratis ongkir. Nah, itu di total sudah 18-20%. Nah, jadi kalau margin kamu tipis, ya kamu nggak bisa dapat banyak di Shopee ataupun di retail shop. Itu belum lagi kalau kamu ngiklan ataupun kamu kasih diskon di hari-hari spesial gitu. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita jualan di marketplace yang baru mulai, kadang-kadang kita lihat, oh omsetnya naik, tapi profit marginnya tipis saja. Nah, belum lagi kalau kena retur ya, kena retur kita habis biaya ongkir, nah kita habis biaya packing, laban, dan sebagainya. Nah, yang kedua, sekarang kita harus hati-hati yang namanya bergantung sama iklan. Di zaman sekarang ini sudah banyak seller-seller yang beriklan. Jadi, kalau kita gak iklan, kita akan kalah sama seller-seller yang beriklan. Karena seller yang beriklan itu dia pasti muncul di depan gitu. Sedangkan kalau kita gak beriklan, ya kita ketutup kan. Nah, kalau kita ngikut iklan di awal-awal, nah, sedangkan kita belum ada profit, nanti takutnya itu kita jadi tergantung sama iklan. Jadi kalau suatu saat kalau kita gak iklan, nah kita drop lagi trafficnya seperti itu. Ya memang iklan itu tujuannya untuk mendatangkan traffic, tapi kalau kita gak iklan ya traffic drop. Ya jadi kita jadi terikat sama iklan gitu. Yang ketiga, sekarang meskipun admin Shopee sudah makin naik, kita juga tidak bisa menghindari yang namanya perang harga. Jadi ada beberapa seller yang memang dia perang harga. Dia mau buang barangnya di marketplace gitu. Barang-barang lamanya dia mau buang di marketplace. Jadi dia perang harga. Ya dia gak peduli tuh barangnya itu layak dipakai atau enggak. Yang penting oh ini masih oke, saya jual murah lah di marketplace. Yang penting saya tarik modal dulu, ataupun saya putar jadikan duit dulu. Ada juga seperti itu. Ataupun ada juga seller-seller yang dia banting harga untuk 1-2 produk supaya dia dapat traffic. Belum lagi barang-barang dari Tiongkok sana kan, seller-seller yang masuk ke marketplace Shopee ataupun TikTok Shop, itu kan barangnya kan murah-murah di sana. Jadi kalau barang murah di sana ya kita kalau mereka banting harga, ya kita gak bisa hidup ya kan. Efeknya jadi apa? Jadi margin kita makin tipis. Yang seller-seller yang punya banyak modal itulah yang menang nantinya. Nah, yang keempat selanjutnya itu adalah biaya tersembunyi. Nah, sekarang di zaman sekarang ini para seller harus hati-hati pada promo-promo yang terikut secara otomatis by system. Jadi para seller itu kadang-kadang tidak mengecek terikut promo ini, tiba-tiba loh, kok harga jualku segini, padahal saya gak menjual harga segini, begitu. Nah, setelah dicek rupanya ada produk-produk yang terikut otomatis by system. Biasanya kalau kita rutin cek, itu biasanya kita bisa meng-cancel sebelum hari H promo itu dimulai. Jadi kita bisa cancel duluan kalau kita rutin cek. Tapi kalau kita gak ngecek, kita sibuk sama pesanan, sama iklan, kita kan gak memperhatikan bagian sana. Jadinya setelah hari H, promonya jalan, kita baru cek, oh, aku terjual harganya 5.000, padahal saya nggak sell 5.000, nah kayak gitu. Jadinya rugi. Nah, belum lagi ada return atau refund kan, barang-barang return, barang-barang balik.
Itu banyak COD ya, COD yang meresahkan. Pengiriman gak jelas, alamat gak jelas, customernya gak jelas, ataupun kurirnya yang oknum-oknum kurir itu yang main. Kita pun gak tahu ya. Jangan sampai itu terjadi, nanti baru kita lihat, loh, barang nih tiap hari ada penjualan kok, tapi uangku kemana semua gitu kan, hilang. Nah, belum lagi algoritmanya sekarang sudah berubah lagi. Kan dulu ibaratnya kayak dulu tinggal posting sudah bisa jualan, sekarang nggak bisa. Sekarang sudah banyak seller-seller yang main live sama main video. Produk-produk yang ada live atau sama videonya itu pasti muncul duluan sama produk-produk atau seller-seller yang tidak live. Nah, untuk selanjutnya entah ada poin keberapa, sekarang itu harus serba cepat. Dulu instan boleh besok baru kirim, sekarang instan nggak boleh besok, harus hari H kirim. Nah, kalau sudah lewat dari jam 3 baru boleh besok. Nah, gitu. Dulu pengiriman Legorer 2-3 hari baru boleh kirim. Nah, sekarang 1-2 hari aja harus sudah kirim, lebih cepat. Kita operasional kita gak siap ya, kita jadi kena pelanggaran karena keterlambatan pengiriman begitu. Nah, sekarang semuanya harus serba cepat. Chat balas chat harus cepat, pengiriman harus cepat. Nah, jadi bagi kamu seller-seller yang baru mau mulai jualan di tahun 2026 ini masih bisa-bisa aja, tapi kamu harus memperhatikan beberapa hal tadi yang saya sebutkan supaya jadi bahan pertimbangan kamu sebelum kamu memulai toko. Kamu seller yang sudah lama gak aktif, lalu kamu sekarang mau aktif jualan lagi, kamu harus memperhatikan hal itu karena sudah ketinggalan update lama sekali gitu, sudah berubah marketplace. Nah, bagi kamu seller yang mau tokonya saya handle, saya kelola, boleh WA saya nomor di bawah. WA ini cuma untuk di nomor di bawah ini cuma untuk di WA saja, jangan di telepon. Jadi saya akan handle toko marketplace kamu, karena marketplace ini peraturannya selalu berubah-ubah. Jadi mungkin aja lama gak update atau apa kan, sudah makin pening sama peraturan yang sekarang. Nah, jadi bisa kamu WA nomor di bawah untuk saya bantu handle toko kamu. Yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe video ini kalau kamu suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan.